Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sukani, NIM 22811309996, kelas A20, yang pada saat ini sebagai kelompok 3 yang akan menguraikan presentasi kelompok 3 yang berjudul Model dan Perkembangan Studi Islam di kalangan orang-orang Muslim dari zaman klasik hingga zaman sekarang. Pendahuluan, pendidikan Islam merupakan media penting dalam penyebaran Islam. Pernyataan tersebut secara historis terlihat dalam gerakan penyebaran dan ekspansi agama Islam ke berbagai belahan dunia. Pendidikan Islam setidaknya mempunyai 3 perspektif. Yang pertama, pendidikan Islam adalah pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami. Kemudian yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Pada pengertian ini dapat terwujud pemikiran dan teori pendidikan yang berdasarkan sumber-sumber dasar Islam. Yang kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yaitu upaya mendidikan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya agar menjadi way of life dan sikap hidup seseorang. Yang ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan dalam Islami atau proses dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam reta sejarah umat Islam. Pada pembahasan ini yaitu membahas pada 3 periode. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga yaitu periode modern sampai sekarang. Yang pertama, perkembangan pendidikan pada periode klasik terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan Islam periode Rasulullah SAW. Permulaan pendidikan Islam dimulai semenjak Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dalam perjalanan hidup Rasulullah. Proses pendidikan yang dilaksanakan dapat dibagi dalam 2 pola. Yang pertama yaitu pola pendidikan di Mekah, yang secara geografis wilayah Mekah merupakan pusat perdagangan. Pendidikan yang dilaksanakan di Mekah, Nabi memperkenalkan dan mengajak memikirkan kekuasaan Allah, membaca dan merubah kebiasaan masyarakat yang menyembah berhala untuk menyembah Allah, dan merubah tatanan akhlak masyarakat dari tatanan akhlak yang buruk menjadi akhlak yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pendidikan di Madinah, gratis, yaitu Madinah merupakan wilayah agraris, masyarakat petani yang saling membantu. Maka pola pendidikan yang diajarkan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi ini lebih berfokus pada penanaman nilai-nilai ketauhidan dan nilai-nilai persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Madinah. Inilah kemudian Nabi mendirikan masjid sebagai sarana ibadah, pendidikan masyarakat, keluarga, dan adab, begitu juga sopan santun. Kemudian pendidikan Islam periode Khulafaur Rasyidin. Kemajuan pendidikan yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin ini sangat banyak sekali, yang diawali dari zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, di antaranya yaitu terwujudnya pusat-pusat pendidikan seperti di Mekah, ya, kemudian di Madinah, kemudian di Basrah, ya, kemudian juga ada di Mesir, kemudian di Damsyik atau Sam, kemudian di Kufah. Ya, ini banyak sekali pendidikan, tempat-tempat pendidikan yang ada di daerah-daerah tersebut. Ya. Yang mana berarti bahwa pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin ini sudah berkembang sangat pesat sekali, sehingga adanya tempat pembelajaran Al-Quran, fikih, ya, hadis dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan Islam periode Bani Umayyah, ya, pendidikan Islam pada masa ini
hampir sama dengan pendidikan Islam pada periode Khulafaur Rasyidin. Namun pada masa Bani Umayyah ini pendidikan Islam lebih mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu pada masa Bani Umayyah pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pengertian kurikulum, di mana pemerintahan Bani Umayyah pendidikan bertumpu dan bersumber pada nas-nas agama terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, fatwa sahabat. Metode masih didominasi oleh metode bayani atau penerangan, ya. Kemudian pendidikan Islam periode Bani Abbasiyah, yang mana pada masa di Abbasiyah pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang-orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan, ya, melawat ke pusat pendidikan, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi pada zaman Abbasiyah ini lebih pesat lagi, ya. Dan diantaranya kurikulum yang digunakan itu ada 3 tahap. Yang pertama kurikulum pendidikan dasar atau kutab. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum pendidikan menengah di masjid dan majelis sastra dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga tingkat perguruan tinggi atau pendidikan tinggi menjadi 2 jurusan, yaitu pertama jurusan ilmu agama dan ilmu sastra Arab. Kemudian sejarah pendidikan Islam periode pertengahan. Ini dimulai dari pendidikan Islam periode kerajaan Turki Utsmani. Pada abad pertengahan, pendidikan Islam mengalami kemunduran dan masyarakat telah lebih memperdalam tasawuf akibat frustasinya terhadap kondisi yang ada. Kurikulum pendidikan pada masa ini bukan kurikulum yang resmi, ya. Keadaan frustasi merata di kalangan umat karena hancurnya tatanan kehidupan intelektual dan material akibat konflik-konflik internal dan serangan tentara Mongol yang membabi buta. Secara praktis terjadi stagnasi, ya, bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan militer Utsmani telah diimbangi dengan sains. Kemudian pendidikan Islam periode kerajaan Safawi, ini di Persia. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Safawiyah ini diarahkan untuk menguatkan ajaran Syiah dan tasawuf pada masyarakat muslim di Persia. Pada pertengahan abad ke-16 Masehi menjadi pemisahan kajian fikih antara golongan uluhiyah yang menganjurkan ijtihad dengan golongan akhbariyah yang lebih menyukai tradisi daripada penafsiran bebas atas sumber-sumber agama. Yang 48 madrasah dengan penduduk lebih kurang 1 juta jiwa. Ya, catatan sejarah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di masa ini adalah memadai atau cukup atau banyak. Kemudian pendidikan Islam periode kerajaan Mughal. Ini pendidikan di masa Mughal mengalami pasang surut karena disebabkan adanya kepentingan penguasa di saat itu. Pendidikan tidak hanya difokuskan pada ilmu fikih, hadis, tafsir, tasawuf atau ilmu naqli yang lainnya, namun juga ada mengembangkan ilmu sejarah, sastra, seni dan sebagainya. Di madrasah-madrasah yang bergabung pada halaqah dan zawiyah sufi, karya-karya sufi dimasukkan ke dalam kurikulum formal. Kemudian sejarah pendidikan Islam periode modern 1800 Masehi hingga sekarang. Ini pembaharuan pendidikan Islam sebagai suatu upaya melakukan proses perubahan kurikulum, cara, metodologi, situasi dan pendidikan Islam dari yang tradisional atau ortodok ke arah yang lebih rasional, ya, dan profesional. Sejalan dengan perkembangan ilmu pembaharuan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu, faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan pendidikan Islam diantaranya adalah pertama faktor internal,
internal, yaitu faktor kebaruan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Yang kedua, faktor eksternal, adanya kontak Islam dengan Barat juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan pragmatik umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.